pujian dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama, ketiga, dan yang kelima. Dan saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ini berarti semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Selamat datang atas nama para saudari seiman di Taiwan. Kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan ini kita hendak berbagi pengalaman dan menyaksikan kasih karunia dan karya agung Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama pujikan dan pujian dari NKB 133 bait yang ke-1 dan ke-3. Syukur padamu ya Allah.
kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan pegunungan dan dipelihara oleh lautan. Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Terpujilah Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Mari kita sama-sama pujikan pujian yang berkata dari terbit matahari. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan berterima kasih karunia keselamatan. Biarlah nama Tuhan dipuji, kiranya kemuliaan menyertai kami. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, dan politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Allah yang merahmati, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kiranya kemuliaan menyertai kami. Mari kita pujikan pujian dari NKB 10 ayat yang pertama dan ketiga dari lingkungan malam gelap. Datanglah
Mari kita berdoa. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami, dan telah menggunakan dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan korupsi dan kekurangan berbagai spesies. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran dan imigran. Kami mendengar cerita dari Allah, wanita, anak-anak, dan orang-orang muda. Tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Mari kita sama-sama pujikan pujian dari Kidung Jemaat 467. Ayat yang pertama sampai ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan hikmat, agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan yang tak terukur. Amin. Setelah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita dan kita pujikan pujian dari NKB 3. Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cepat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergema
semua mendengar suaranya, dapatlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Mama-mama sekalian, marilah kita menyatukan diri, memohon pertolongan Roh Kudus untuk perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kehidupan, Allah yang menolong kami dari setiap pergumulan, persoalan, dan menghantar kami kepada keimanan yang sungguh dalam Yesus Kristus, karena kami sungguh percaya kelepasan dari berbagai pergumulan hidup kami dapatkan dari Tuhan. Curahkanlah Roh yang Kudus agar menolong kami mengerti, memahami firman-Mu. Inilah kami, bersabdalah kami mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberitakan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada satu bapak di sini ya, saya bilang saja bapak mama yang terkasih. Tadi awal saya bilang mama, saya lupa kalau ada satu bapak di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit saya menyampaikan terkait dengan konteks surat untuk jemaat di Efesus. Jadi mama-mama sekalian, selama abad pertama, Efesus itu adalah sebuah kota provinsi Romawi yang berada di Asia, dan Efesus itu adalah kota pelabuhan yang berada di sebelah timur laut Aegea. Efesus juga adalah kota terbesar keempat dalam kekaisaran Romawi. Setelah Roma, Korintus, dan Antioquia, dan populasi atau penduduknya sekitar 350.000 sampai 500.000. Rakyat Efesus, mereka melakukan penyembahan kepada Dewa Artemis, Dewi perburuan dan kesuburan, dan dianggap merupakan pelindung gadis-gadis muda. Jadi itu Dewi Artemis ya. Dan penyembahan berhala dan sihir sangat merajalela pada waktu itu. Bahkan pembuatan kuil dari bahan perak itu merupakan bisnis. Jadi pembuatan kuil dari perak itu menjadi bisnis yang berkembang pesat di Efesus. Nah, karena itu mata pencarian dari orang-orang di Efesus itu sangat bergantung kepada kuil Artemis yang kemudian menjadi pusat agama dan ekonomi. Nah, gereja-gereja saat itu umumnya meyakini bahwa Paulus menulis surat ini kepada gereja-gereja yang ada di wilayah Asia ketika ia dipenjarakan di Roma. Jadi
Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia sedang berada di dalam penjara. Dan ketika Paulus menyebarkan Injil di Efesus, banyak sekali orang-orang Yahudi maupun orang Yunani percaya kepada Yesus Kristus, kemudian mengikuti dia dengan segenap hati ya. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 17. Lalu dengan tekad yang kuat orang-orang yang melepaskan profesi dan mata pencaharian. Jadi sihir, penyembahan kepada dewa-dewa itu, pembuatan patung itu menjadi sarana untuk mereka bisa mengembangkan ekonomi. Tetapi ketika Injil Yesus Kristus masuk, mereka melepaskan semuanya itu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka mulai membakar segala sesuatu yang menjadi kepercayaan mereka, segala sesuatu yang sangat berharga bagi mereka saat itu, sehingga mereka rela kehilangan segala sesuatu, baik harta, baik status, dan mereka hanya memusatkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Dan tentu ini berat ya, melepaskan sesuatu yang menjadi jaminan dalam ekonomi keluarga mereka. Tetapi karena iman kepada Kristus, mereka rela melepaskan itu semua dan datang menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan kemudian terlepas dari semua kesulitan ya, kesulitan yang terjadi. Tetapi mereka bertumpu berpengharapan hanya kepada Kristus. Mereka mempertahankan iman mereka. Dan akibat dari cara hidup mereka, iman mereka kepada Yesus Kristus membuat Rasul Paulus selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Paulus menunjukkan kasih yang tulus kepada jemaat itu. Nah, sehingga pada Efesus 1 ayat 15 sampai 16, sejak aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, tak henti-hentinya aku mengucap syukur karena kamu. Jadi persoalan iman jemaat di Efesus membuat Rasul Paulus semakin mengucap syukur. Dan ia selalu setia mengajar orang-orang bukan Yahudi untuk menghidupi iman mereka kepada Yesus dalam konteks kesengsaraan yang ditimbulkan akibat pilihan. Jadi setiap pilihan yang kita ambil, saudara-saudara yang terkasih, pasti akan ada resikonya atau akan ada konsekuensinya. Tetapi kesulitan yang mereka hadapi tidak membuat iman mereka menjadi lain. Tetapi Rasul Paulus berdoa agar mereka menerima roh kebijaksanaan dan wahyu yang akan menolong mereka mengenal Allah, dan melalui tuntunan Roh Kudus mereka tetap setia kepada Tuhan. Dalam perenungan berdasarkan liturgi perempuan-perempuan Taiwan, kita berenung bahwa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena jemaat Efesus menghidupi iman mereka dalam kasih. Dia berdoa agar mereka menerima roh kebijaksanaan dan wahyu akan mengenal Allah melalui terang Roh Kudus. Jadi, mama-mama sekalian, mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Untuk kita tetap beriman di tengah-tengah kesulitan, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan mendidik anak. Mungkin kita juga menjadi korban kekerasan dari orang tua, dari suami, dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Bahkan juga mungkin kita mendapat kekerasan dari anak-anak kita lewat setiap perkataan-perkataan yang mereka ucap. Mungkin mereka pernah memaki kita. Kita tahu bahwa sebagai perempuan kita bangun pagi, kita harus berpikir bagaimana mengatur rumah tangga kita, membersihkan, mencuci pakaian, memasak, mengurus hewan, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita kerjakan membuat seringkali kita menjadi berat sekali. Saya membayangkan dalam beberapa hari ini
ketika dengan aktivitas pelayanan yang tinggi, lalu saya harus pulang, saya harus cuci piring, saya harus masak, saya harus cuci pakaian. Ya bersyukur Pak Pendeta ini memang ringan tangan ya. Selalu kalau sudah pakaiannya saya sudah cuci Pak Pendeta bilang udah biar nanti saya bilas dan seterusnya, agak ringan. Kemudian saya pindah lagi harus 1 halaman gitu ya. Kalau tidak hujan lagi kita siram tanaman dan seterusnya. Kemudian ada tamu lagi harus pelayanan. Ini kita sebagai perempuan. Belum lagi ini dalam kapasitas saya sebagai rumah tangga, sebagai istri, sebagai ketua BPND, sebagai pendeta jemaat, ya, bahkan pada tingkat sinoda. Tentu mama juga merasakan dalam keluarga, mengatur segala sesuatu. Nah, seringkali kita dibuat frustrasi, stres oleh kesulitan dan hambatan yang kita hadapi. Bahkan mungkin sebagai mama-mama kita kehilangan harapan dan keyakinan kita. Bahkan karena pekerjaan itu tanam sayur, kasih makan babi, dan itulah yang membuat kita untuk cari Tuhan itu berat. Makanya Komisi Perempuan di GKS Kawamu itu, kalau kita membuat kehadiran sangat rendah. Saya tahu itu beban-beban kerja yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk bergerak. Apalagi kalau dapat suami yang sedikit-sedikit, ada mana, posisi mana sekarang, pulang sudah, ini makan belum ada, anak belum makan, dan seterusnya. Seolah-olah kita terbeban, terikat, sehingga tidak bisa berekspresi dengan leluasa. Itu bisa membuat kita stres, kemudian kayak ada ketakutan untuk melakukan sesuatu. Pasti kita, ya, ada mama-mama yang merasakan itu. Apalagi kalau bapak-bapak yang hanya mau tahu siap makan, dia makan. Pokoknya dia minta harus ada. Tanpa dia tahu bisa ada beras atau apa. Ada bapak-bapak ini. Dia tahu ada makan. Nah karena kita sudah diberes, kadang-kadang ya, dia segala macam cara kita berjuang. Belum lagi anak menangis, belum lagi dia mau pakaian, dan seterusnya. Belum lagi kalau anak minta ada uang untuk kopi dan seterusnya. Nah, ini pergumulan kita sebagai kaum perempuan. Apalagi kalau kita ya punya anak misalnya kecil Eca begini ya, baru kita sudah umur 50 tahun ke atas. Saya yakin kita pun tenaga itu kita bisa stres, ya kan? Ya, artinya ada kan mak kita yang mungkin usia pernikahannya sudah sangat-sangat lewat, kemudian Tuhan karuniakan anak, dari sisi fisik kita kan sudah lemah, begitu ya. Baru berhadapan dengan, tambah lagi berhadapan dengan anak-anak yang masa puber, yaitu kelas 6 ke atas. Tambah lagi orang kan kalau SMP ini suka baku balas om. Anak-anak orang tidak ada lagi, dong pasti baku balas om di kita orang tua. Tambah lagi saya semakin tahu betapa beratnya anak-anak SMP. Ini kan hari ini juga ada retret lemas. Mama bisa lihat bagaimana kondisi ini. Kadang-kadang kita stres, belum lagi dengan HP-nya mereka dan seterusnya. Namun, di dalam berbagai pergumulan, bahkan mungkin kita bisa kehilangan harap, bahkan keyakinan kita terhadap Tuhan. Bahkan kita dapat melihat sifat kita yang lemah sebagai manusia. Tetapi melalui konteks Efesus ini kita dipanggil untuk menjaga apa? Iman dan pengharapan kita pada janji Allah akan kerajaan-kerajaannya melalui pertolongan Roh Kudus. Kita sama mama dapat melihat Allah sebagai yang setia, pengasih dan penyayang. Begitu beratnya beban kita. Belum lagi dapat suami yang hanya minum, duduk, nonton, minum, duduk, nonton, buka musik, tidak tahu jam. Kita bisa membayar. Kadang-kadang berat. Di sepanjang surat dari Rasul Paulus kepada jemaat, dia membagikan doanya untuk orang-orang kudus dengan keyakinan bahwa mereka dapat memahami betapa luas dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita sebagai kaum perempuan Kristen juga dipanggil untuk bersedia menanggapi kasih.
dengan hidup bukan lagi untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Mama sekalian, apapun beban, seberat apapun. Saya sering lihat ya pengalaman mama saya. Kami 8 orang bersaudara. Ekonomi terbatas. Selalu di dapur itu, ketika dia menyandarkan makanan, masak minyak, selalu mama saya suka jual minyak kelapa. Selalu saja punya. Kalau saya pergi intip, ada saat dia harus duduk berdoa baca Alkitab di dekat dapur. Selalu ada. Dari kita mau melihat bahwa doa itu menjadi hal yang sangat penting. Baik kita di kebun, baik kita ada urus di rumah tangga kita, harus selalu ada ruang doa buat suami, anak-anak. Ini menjadi tanggung jawab iman. Apalagi di tengah-tengah perkembangan teknologi. Ingatlah bahwa kasih Kristus dapat dinyatakan melalui tindakan kita yang akan menunjukkan warisan Allah yang mulia dan berlimpah. Di mata Tuhan, kita bukanlah serpihan konflik yang terbawa angin tanpa arah tertentu, melainkan kepingan usel. Tadi kita lihat ada mama ya di Pulau Taiwan, tadi ada tempel-tempel usel. Itu kepingan-kepingan, ya ada satu-satu. Artinya apa? Berbagai pergumulan yang kita alami, tantangan yang kita alami, sesungguhnya kita akan menggumuli. Terlepas dari siapa kita, yang ekonominya kuat, yang lemah, yang sedang, latar belakang sosial kita yang berbeda, konteks daerah kita, budaya kita yang beragam. Ingat bahwa kita semua disatukan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita ingat, hari ini kita memakai liturgi ibadah perempuan-perempuan Taiwan. Perempuan-perempuan Taiwan, mereka semua sudah punya segala sesuatu. Laki-laki dan perempuan punya kesetaraan gender, tidak membeda-beda orang yang bekerja. Tapi mereka juga perempuan-perempuan yang rentan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Mungkin mama-mama kita semua juga mengalami. Tetapi di tengah-tengah pergumulan dan kehancuran hati kita, pasti di dalam Tuhan masih ada harapan. Mari kita terus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam saat ini. Kata-kata dalam ujian harapan yang hancur. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Paucun terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda mempengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai, dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik.
Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Saudari Fenjo yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi Parubaya, telah menjadi berkah yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda, sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda ini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudari di luar sana. Kak Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta Anda untuk mendapatkan pekerjaan alih-alih membiarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian, atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja, Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Saudari Pir yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil resiko menulari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan
dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan sumber kehidupan saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Saudari Daiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif, dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Kita akan mendengarkan kisah para perempuan dan anak perempuan di Sumba yang mengalami pengalaman kekerasan mereka. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut. Kawin tangkal, pelecehan seksual, pemerkosaan, perkawinan anak, perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang terjadi di masyarakat, keluarga, bahkan gereja. Yang pelakunya adalah anggota keluarga, pelayan gereja, pemangku kebijakan, dan bisa diri kita sendiri. Melalui perayaan Hari Doa Sedunia dan Hari Perempuan Internasional ini, kami, Komisi Perempuan Sinode, WCC Pandulangu GKS, BPD Perwati Sumba, mengundang semua pihak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan ini sebagai buah dari iman kita kepada Yesus Kristus dan menolong para korban untuk mendapatkan haknya sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Mama dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan video, bahkan kita juga telah mendengarkan kesaksian daripada perempuan-perempuan dari Taiwan. Bagaimana perempuan dan anak diperlakukan, bagaimana perempuan dipandang sebelah mata, atau seringkali mengalami kekerasan, seringkali dianggap tidak penting. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa semua pergumulan itu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami, seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang rasa sakit, pengalaman penuh luka, perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan, dan perlindungan saat kami berjalan melewati lembah bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin.
Sekali lagi kita akan menyaksikan video pujian harapan yang kedua. Mari kita menyaksikan bersama video pujian bagaimana peristiwa Hari doa sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Mari bersama kita menyanyi nyanyian Betapa Hati. Jadi setelah kita mengatakan stop kekerasan terhadap anak dan perempuan